salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara rapat kerja SD Plus 66 tahun ajaran 2025-2026. Perkenalkan, saya Mita Susidanita yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hang Tuah, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sadri Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami berkumpul untuk melaksanakan rapat kerja sekolah. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan kecerdasan dalam melaksanakan setiap agenda rapat ini. Bimbinglah kami agar dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan sekolah kami. Ya Allah, jadikanlah rapat kerja ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami. Anugerahkanlah kepada kami semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam bekerja. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan. Semoga Engkau meridhoi setiap langkah kami dan memberikan keberkahan dalam rapat kerja ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan rapat kerja oleh Kepala SD Plus Hang Tuah 6 kepada Bapak Fahru Roji SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengawas SD Kecamatan Kelapa Gading, Bunda Agustina Kurniati MPD. Yang terhormat Ketua Komite SD Plus Hang Tuah 6, rekan guru dan karyawan SD Plus Hang Tuah 6, hadirin yang berbahagia. Izin pantun, istirahat di bawah pohon rindang sambil makan durian. Terima kasih sudah datang, semoga impian menjadi kenyataan. Marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat kerja tahun pelajaran 2025-2026. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin. Bapak Ibu yang hadirin serta rekan-rekan yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung guna suksesi pelaksanaan ini, terutama kepada ibu pengawas sekolah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan baik secara akademik maupun manajerial. Pengawas berperan sebagai pembina, pemantau, penilai, dan fasilitator dalam berbagai aspek di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu juga dengan komite yang telah banyak memberikan peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Komite bertindak sebagai jembatan komunikasi antara orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah, serta memberikan dukungan, pengawasan, dan pertimbangan terkait penyelenggaraan program sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan utama rapat kerja di sekolah adalah untuk merencanakan, mengevaluasi, dan menyusun program kerja sekolah untuk periode berikutnya, serta meningkatkan sinergi antara guru dan karyawan dalam mencapai visi dan misi sekolah. 10 lembar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kami mohon maaf, terutama Bapak Ibu guru, kami mengganggu waktu libur dan seyogianya masih di luar kota. Kami sekali lagi mohon maaf atas undangan kami untuk mengikuti kegiatan selama 2 hari dengan penuh semangat, hebat, dan smart, agar semua yang kita harapkan berjalan dengan baik dan lancar. Pantun lagi, ikan lele diberi pakan, lele diternak di balai desa. Mohon maaf ya jika banyak kekurangan, karena kami manusia biasa. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara ini berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Komite SD Plus Hang Tuah 6 kepada Ibu Fitri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Pengawas Sekolah Dasar dari Kelapa Gading Ibu Agustina Kurniati MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Plus Hang Tuah, Pak Fahru Roji SPD beserta jajarannya. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan seluruh staf pendidik SD Plus Hang Tuah 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dalam rangka pembukaan rapat kerja guru SD Plus Hang Tuah 6. Saya selaku
Ketua Komite Sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya untuk hadir dalam acara pembukaan rapat kerja hari ini. Rapat kerja ini merupakan momentum strategis untuk merumuskan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun ajaran mendatang. Saya berharap melalui rapat ini kita dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif dan inovatif demi kemajuan sekolah tercinta ini dan meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak kita. Sebagai komite sekolah, kami akan terus mendukung setiap program kerja dan kebijakan yang dirumuskan dalam rapat kerja hari ini dan besok. Kami percaya bahwa sinergi antara sekolah, komite, dan orang tua adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Akhir kata, mari kita jadikan rapat kerja ini sebagai wadah untuk memperkuat kerjasama dan komitmen kita dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sambutan selanjutnya yaitu dari pengawas SD Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara kepada Ibu Agustina Kurniati, MPD, kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin saya duduk aja ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Paruroji selaku Kepala SD Hang Tua 6+. Memang ada plusnya Pak ya? Di dapur ini ada plusnya nggak? Adanya ya. Karena kita harus membiasakan sesuai dengan nomenklatur. Kalau tidak akan bermasalah pada saat ijazah. Sampai dengan hari kemarin masih ada beberapa sekolah yang terkendala dengan nama sekolahnya yang ada 1-2 kata yang membedakan. Yang saya hormati Bu Vivi selaku komite sekolah, alhamdulillah nih beliau hadir membersamai kita hari ini padahal di tengah-tengah kesibukannya. Bapak Ibu guru serta tendik yang sangat Bunda banggakan, alhamdulillah. Rasa-rasanya ini pertama kali ya selama Bunda hampir 2 tahun di Kelapa Gading membersamai teman-teman. Hari ini diizinkan, diberi kesehatan, diberi kelonggaran sehingga bisa menghadiri kegiatan raker. Bapak Ibu, raker ini adalah salah satu kegiatan strategis yang memang seharusnya sekolah menyelenggarakan sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tahun ajaran 2025-2026. Ada hal-hal baru yang memang perlu disampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin kalau kepala sekolah sering mendapat pengarahan-pengarahan dari luar, lalu beliau menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Tapi kita juga perlu mengukur apakah yang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tahun 2024-2025 sudah sesuai alurnya dengan tuntutan kurikulum kita. Itu perlu nanti dibahas di raker. Nanti seandainya saya mendapat kesempatan sedikit memberikan materi, saya ingin menyamakan dulu persepsi kita semua tentang kurikulum yang digunakan. Karena kurikulum kita yang digunakan saat ini tidak semua orang mendapat kesempatan untuk pelatihan. Bapak Ibu diharapkan mampu belajar secara mandiri. Pemerintah pusat itu hanya menyediakan bahan-bahan ajar yang ada dalam PMM yang sekarang namanya GTK. Nah itu
tidak semua teman mempunyai persepsi yang sama. Dari temuan-temuan selama tahun ajaran 2024-2025, itu saya menemukan beberapa konsep pembelajaran yang nggak salah banget, tapi sebenarnya belum sesuai. Ini yang harus sama-sama kita pelajari bersama supaya nanti di tahun ajaran depan kita betul-betul siap. Karena Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini kita semua bertanya-tanya, sebenarnya kita menggunakan kurikulum apa ya sekarang? Karena Pak Menteri kita baru ganti di tahun 2025, betul kan Bapak Ibu ya? Sehingga mungkin teman-teman berpikir, wah nanti ada kurikulum baru yang namanya deep learning. Padahal itu bukan kurikulum Bapak Ibu. Kemarin ketika kegiatan raker di salah satu sekolah swasta, saya sampai istilahnya mengingatkan kepada kepala sekolah. Jadi kurikulum deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu bukan sebuah kurikulum. Makanya ini nanti kita sama-sama sedikit berdiskusi, saling berbagi. Saya yakin teman-teman punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup, sehingga sudah punya fondasi, tinggal menyamakan persepsinya agar ketika nanti dalam menyajikan pembelajaran pada peserta didik itu betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah, di mana di dalamnya dalam pembelajaran itu kita memuliakan, lalu ada kontekstualnya, ada keberkesadaran, dan juga disajikan dengan mengembirakan. Nah, pendekatan-pendekatan ini perlu mau tidak mau teman-teman update kembali pengetahuannya, karena kita juga dituntut kemampuan untuk menguasai pedagogis kembali, apa metodenya, apa strategi pembelajarannya, sehingga materi yang kita sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Lalu kedua, teman-teman semua, pemerintah pusat itu memiliki satu program yang saat ini terus digaung-gaungkan. Sudah setahun ini digaung-gaungkan, tapi belum semua sekolah menerapkan secara utuh. Apa itu teman-teman? Ada yang tahu nggak? G7AIH. G7AIH apa tuh teman-teman? Ada yang pernah dengar nggak? Yo. Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat. Nah, Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat. Ini setiap tahunnya akan dievaluasi. Di bulan April ya, April Mei kemarin, sekolah dituntut untuk mengisi instrumen tentang pelaksanaan G7AIH ini. Sudahkah berjalan di sekolah Bapak Ibu? Sementara beberapa teman di sekolah-sekolah itu belum menjadikan ini sebagai pembiasaan. Apa itu di dalamnya? Yaitu satu, pembiasaan bangun pagi. Kita sudah pantau belum peserta didik kita jam berapa mereka bangun pagi? Sudah punya nggak jurnalnya yang menulis setiap anak, hari ini aku bangun jam sekian. Lalu yang kedua adalah kebiasaan untuk beribadah. Apa saja yang dilakukan selama hari itu dalam dia beribadah, itu nanti tertuang di dalam jurnalnya anak-anak. Sehingga kegiatan ini perlu melakukan kerjasama dengan orang tua. Kalau tidak, pembiasaan baik ini tidak akan bisa diterapkan. Yang ketiga adalah apa teman-teman? Gemar berolahraga, betul Pak. Jadi nggak ada tuh anak Indonesia yang mageran. Olahraga itu bukan harus berlari-lari di lapangan, bermain bola, tidak. Ketika mereka melakukan aktivitas bermain dengan teman-temannya, mereka sudah bergerak. Itu dalam kategori olahraga. Bukan cuma kalau olahraga itu harus di lapangan, ya enggak. Ketika belajar kita tahu anak-anak kita sudah jenuh, kita lakukan perenggangan dengan nyanyian, dengan menyetel musik, bergerak-bergerak.
Itu dijadikan sebuah, kita gurunya sudah seperti itu apa enggak? Atau kita cuma duduk beraktivitas mengajar sampai jam 1 atau jam 12, anak tidak diberi kesempatan. Lalu yang keempat apa Bapak Ibu? Gemar makan sehat. Ini salah satu program pemerintah pusat dengan memberikan makanan bergizi, walaupun belum menyentuh ke sekolah kita ya, tapi di sekolah-sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta itu sudah mulai mendapat makanan bergizi. Tapi kalau di sekolah kita yang kebanyakan, insya Allah kalau saya lihat masih dalam ekonomi menengah ke atas. Kalau mereka dapat makanan yang seperti itu, jangan sampai makanannya gak dimakan. Padahal tujuan pemerintah ingin memberikan tambahan gizi buat anak-anak kita, atau membiasakan mereka tahu saya hari ini perlu makan sesuatu yang bermanfaat, sehingga apa yang disajikan oleh orang tuanya bisa dimakan dan tidak dipilih-pilih. Anak bisa tahu, oh saya harus banyak minum, saya harus banyak makan sayur. Karena apa? Karena pengetahuan mereka terkait tentang gizi itu sudah tersampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam kaitannya gemar makan sehat dan bergizi. Lalu yang kelima, apa Bapak Ibu yang kelima? Gemar belajar. Betul, belajar itu ingatkan kepada peserta didik, bukan karena ada PR, bukan karena hanya pelajaran sekolah saja, termasuk mereka membaca. Apalagi kalau di rumah ya, saya yakin lah hampir sekian puluh persen, hampir 90 atau 85% anak-anak kita tuh pasti megang HP. Itu ingat Bapak Ibu. Orang tua tuh kadang-kadang ya, termasuk saya juga lah, kalau punya cucu juga kadang-kadang daripada pecicilan gak bisa diem kan gitu ya, ngeganggu gitu kan. Yang penting kita kasih tanggung jawab dia, HP itu bisa dimanfaatkan untuk belajar. Minimal berapa menit, misalnya dia mencari, searching tentang apa, kan banyak ya, bisa gitu kan, pengetahuan umum, bukan cuma yang pelajaran terkait sekolah. Apalagi kalau dia bisa menghubungkan, kata Pak Guru aku minggu depan kita mau belajar tentang pencernaan, saya melihat tentang video-video pencernaan, tinggal cari, itu akan muncul di Google itu video-video pembelajaran tentang pencernaan. Sehingga sangat bagus ketika setiap kali mengajar, selesai mengajar, Bapak Ibu menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang ini ya, coba kamu cari-cari, kamu baca-baca seperti itu. Karena sumber belajar itu bukan guru itu bukan sumber belajar, guru itu lebih kepada sebagai fasilitator, seperti itu. Lalu yang keenam apa Bapak Ibu? Bermasyarakat. Betul, bukan berarti anak-anak kita ajarkan untuk ngerumpi dengan mama, enggak. Bermasyarakat itu berarti mereka bergaul dengan teman sebaya. Teman-teman di sekolahnya mereka bukan hanya kenal teman sekelasnya saja, tapi bagaimana mereka kenal sama adik kelas, kakak kelas. Biasakan seperti itu, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita bergaul hanya dengan satu. Kalau anak-anak sekarang bilang satu geng gitu kan, ya bestie-bestinya aja enggak. Jadi bagaimana dia bisa sampaikan ke orang tua bahwa anak itu juga boleh bermain dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya, gitu. Apalagi kan ada beberapa orang tua yang pokoknya keluarnya itu hanya kalau dengan teman sekolah. Sama teman-teman rumahnya kadang-kadang tidak diberi kesempatan bermain. Nah ini dia lah, kenapa pemerintah menerapkan anak Indonesia itu harus bisa bermasyarakat. Dia tahu tatanannya, dia tahu di mana RT RW-nya tinggi tempatnya, dia tahu siapa orangnya. Itu juga bagian dari bermasyarakat. Dan terakhir yang ketujuh adalah tidur lebih cepat. Ini 7 program ini harus dimasukkan di dalam kegiatan sekolah, baik itu kegiatan harian, pembiasaan mingguan maupun pembiasaan rutin. Sudah Bu, sudah ada sholat duhur berjamaah, lalu ada yang non muslim, ada khusus. Memang tingkatkan lagi apa yang bisa. Nah seperti itu. Mungkin nanti ada program makan bersama dengan menu lauknya yang udah ada belum ya kita ya? Udah ada ya, menu lauknya dibedakan. Itu juga bagian salah satu pembiasaan untuk gemar makan sehat dan bergizi, sehingga nggak ada lagi tuh ceritanya anak Indonesia
kecil-kecil udah cuci darah, kecil-kecil udah diabetes. Kalau ini bisa diterapkan 7 pembiasaan baik ini, kita sekolah mendukung, orang tua juga mendukung. Insya Allah anak kita punya pembiasaan sangat bagus banget. Gak ada lagi anak-anak yang tidur sampai larut malam. Mereka tahu saya mau sehat, mau bugar berarti tidur 7-8 jam. Itu biasa kan. Saya harus, biasanya kan kita nih mungkin ada beberapa orang tua gitu, udah biarin aja, hanya libur, biarin aja dia tidur sepuas-puasnya deh. Sebenarnya kan tidak sehat kalau tidurnya lebih dari, nah itu jadi kebiasaan. Kalau udah biasa, enggak lama, aku mesti tidur bangun pagi-pagi, mesti beribadah, mesti berolahraga. Nanti kalau mau tidur lagi tinggal tidur siang dan seterusnya seperti itu. Jadi program-program itu. Yang ketiga, teman-teman semua, saya juga ingin tolong masukkan nanti di kegiatan kita tahun ke depan target prestasi apa yang bisa kita raih. Karena jujur saja beberapa sekolah swasta seperti sekolah Hang Tua ini salah satunya, biasanya muridnya tuh muda-muda. Itu kalau mau masuk ke jenjang SMP negeri itu pasti kalau untuk bersaing di domisili banyak nggak dapatnya. Bukan karena mereka nggak pandai, bukan karena mereka orang tuanya nggak siap, bukan. Penerimaan murid baru di kita polanya memang zonasi diprioritaskan yang tetanggaan 1 RT sama sekolah kan gitu ya, yang dekat-dekat tuh mas, kan nggak mungkin orang tua pada pindah semua ke dekat sekolah tempat tinggalnya. Tapi ada yang namanya jalur prestasi. Nah ini prestasi bisa kita bikin, misalnya Pramuka Garuda. Kalau di SD itu bisa untuk meraih siaga, Pramuka Garuda tingkat siaga. Itu bisa loh Bapak Ibu. Itu bisa digunakan sebagai prestasi masuk ke SMP negeri. Kalau penggalang itu biasanya di SMP karena ada persyaratan tertentu. Kalau penggalang harus terap. Jadi bisanya di SMP, kalau SD belum bisa. Kalau SD itu baru di tingkat SD. Kita belum pernah kan punya target Pramuka Garuda kan? Nah ini target, minta dukung, gampang ngolahnya itu ya. Kayaknya ibu ngerti deh. Nah, berarti bisa Bu ya, target tahun depan ya kita dukung. Siap nggak nih teman-teman yang lain? Siap, 2-3 orang target Pramuka Garuda. Lalu apa? Prestasi OSN. Kelapa Gading itu terkenal loh juara-juara OSN-nya. Dari penabur, nah kita juga bisa. Karena apa? Orang tua kita itu komunitasnya ekonominya menengah ya, kategorinya menengah ke atas gitu. Jadi kayaknya untuk pasti mereka sudah memberikan les-les di luar kapasitas sekolah kan. Nah itu bisa. Lihat kita bidik nih prestasi apa yang kita bisa raih. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lain. Atau perlu kita eskul-eskul yang memang seperti Hafiz Qur'an itu juga bisa masuk lewat jalur SMP. Kemarin itu di Koja itu banyak sekali anak-anak yang masuk, kayak Muhammadiyah itu ada berapa orang SD Muhammadiyah itu masuk lewat jalur hafalan Quran, Hafiz 1 juz saja. Kita bisa tuh jadi program itu, didukung pasti sama orang tua. Karena enak kalau swasta itu, yang penting nanti disetujui oleh komite ya kan. Bisa bikin eskul yang mungkin menarik anggaran gitu kan dari orang tua. Pasti mereka mau bayar, yang penting memang betul dan memiliki kualitas yang bisa dibanggakan. Atau prestasi-prestasi lain seperti olahraga, seni dan sebagainya. Kalau drum band itu memang bagus Bapak Ibu. Cuma kalau drum band kalau saya lihat tuh agak sulit masuk. Ya kan? Persyaratannya tuh harus piagamnya tuh harus seperti apa gitu kan ya. Nah, itu juga ya itu ya. Jadi banyaklah prestasi-prestasi yang bisa. Jadi kita punya target gitu. Ajak orang tua terutama yang kelas 6. Bapak Ibu, tahun ini juga akan ada pelajaran coding untuk fase C. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Ya. Jadi betul-betul bisa disiapkan. Kira-kira apa ya yang harus
target yang menjadi pembiasaan, apa yang menjadi kegiatan intranya, kokurikulernya sampai ekstrakurikulernya. Barangkali sementara itu yang bisa saya berikan sambutan pada hari ini. Semoga di kegiatan Raker ini nanti bisa menghasilkan produk yang baik, ya, sehingga apa yang kita inginkan di tahun ajaran depan terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Apalagi ini kalau saya lihat kan gurunya muda-muda semua ya, rasanya lebih gampang Pak Farul Roji ini kepala sekolahnya ngedorong teman-teman untuk bisa memiliki ide-ide, inisiatif, kreativitas yang bisa menyajikan pembelajaran yang betul-betul berkualitas. Terutama manajemen kelasnya sendiri, kelas Bapak Ibu dibuat sedemikian rupa, dirancang sebaik mungkin sehingga orang tua itu merasa, anak-anak saya dilayani dengan baik. Insya Allah kalau seperti itu Bapak Ibu, saya pernah jadi guru juga, guru SD, sama sebelum jadi pengawas saya jadi guru SD. Betul Bapak Ibu, nikmatnya, istilahnya anak SD itu, apalagi kalau kelas 1 ya, Bu Guru aku punya permen 2, Bu Gurunya dikasih 1 gitu, betul loh Bapak Ibu. Punya kue, Bu Gurunya dikasih 1, kan gitu kan. Itu baru siswanya. Bagaimana dengan orang tuanya? Pasti lebih ngerti karena merasa anaknya dilayani dengan baik. Jadi kalau mengajar itu nih pakai hati, betul-betul menganggap bahwa anak-anak itu adalah anak-anak kita sendiri yang memang harus kita cerdaskan. Bukan karena mamanya baik jadi begini, jangan. Tapi saya memang harus, kalau bisa lebih di atas rata-rata gitu. Kalau kelas 1 saya yakin kalau di Hang Tua ini 90% udah bisa baca. Jangan masuk ke kelas 1, tinggal ngelancarin, betul nggak Bapak Ibu? Karena biasanya orang tua orang-orang tua muda nih udah mempersiapkan anaknya 3-4 tahun, 5 tahun udah diajarin baca. Kita tuh guru kelas 1-nya malah harus mikir nih, apalagi nih, jangan sampai anaknya bosan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ada hal-hal baru yang nanti mungkin bisa disampaikan. Programnya seperti apa, ininya seperti apa, silakan Bapak Ibu merancang supaya nanti menghasilkan program tahunan yang berkualitas. Barangkali itu yang dapat sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai kan kurikulum merdeka kan? Udah selesai belum? Udah ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita menggunakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu pasti tahu ada ciri khas dari kurikulum merdeka. Ada kekhasan tertentu pada kurikulum merdeka yang sudah Bapak Ibu jalani nih kemarin. Kira-kira apa Bapak Ibu ciri khas dari kurikulum merdeka itu? Yo. Terima kasih Munijin, Bunda Agustina untuk arahannya. Setelah ini teman-teman, kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu rapat kerja tahun ajaran 2025-2026 yang akan dipimpin oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Plus Hang Tua 6. Mewakili seluruh penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bulan Juli nanti saya minta masukan ya, kita namanya rapat